Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar Bapak Ibu? Boleh kita saling sapa dulu di chat box ya. Siapa aja yang sudah hadir nih dari mana saja. Saya mendoakan mudah-mudahan aktivitas Bapak Ibu yang dirahmati Allah setiap harinya dalam naungan keberkahan. Allah tuntun, jika ada yang sedang sempit Allah lapangkan, jika ada yang sedang sakit Allah sembuhkan, jika ada yang sedang merasa berat, merasa sulit Allah mudahkan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita akan mengupas tentang permainan pikiran dan perasaan. Tahu istilahnya itu mind game. Bagaimana kita menata pikiran dan menata perasaan. Saya mau nanya dulu nih, kenapa kira-kira bahasan ini menjadi penting untuk kita kupas? Materi ini sudah beberapa kali saya sampaikan di forum yang lain, tapi ini baru pertama kali saya sampaikan di Inspirasi Subuh ya. Menurut Anda, Bapak Ibu jamaah sekalian, kenapa menata pikiran dan perasaan itu menjadi penting? Why it is matters? Kenapa ini penting untuk kita bahas? Agar hati lapang, oke? Supaya hidup tenang, supaya untuk mengelola hawa nafsu, pikiran dan perasaan berpengaruh pada perilaku, ya betul. Supaya seimbang lahir batin, karena pikiran dan perasaan itu menentukan tindakan agar ditolong sama Allah. Kepada admin mungkin minta tolong ya, annotate-nya dinonaktifkan untuk yang lain, jadi supaya nggak bisa coret-coret ini. Agar tetap berprasangka baik, sehat lahir batin, supaya happy, agar lebih baik dalam merespon, mempengaruhi mood. Baik, terima kasih teman-teman atas responnya. Jawabannya semuanya betul, ya. Seperti biasa, kalau di awal itu saya berusaha menghadirkan urgensi dari satu bahasan, supaya teman-teman, Bapak Ibu sadar atas pentingnya apa yang kita bahas. Kurang lebih secara umum, secara gambaran besar, apa yang tadi Bapak Ibu jawab di kolom chat itu betul ya, bahwa mengelola pikiran dan perasaan itu menjadi penting untuk dipelajari, karena itu akan berpengaruh bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertindak. Karena perilaku kita, amalan-amalan kita, tindakan-tindakan kita, kebiasaan-kebiasaan kita, itu dipengaruhi atau didorong oleh pikiran dan perasaan. Betul nggak? Artinya, kalau kita ingin mengelola perilaku dengan lebih baik, maka kita juga perlu belajar bagaimana mengelola pikiran dan perasaan juga dengan lebih baik. Banyak di antara kita ikut berbagai macam kelas, webinar, pelatihan, pengajian, kursus, pengembangan diri, baca buku. Apa sih tujuan kita ikut semua itu? Setidaknya ada dua kan tujuannya. Yang pertama, kita tuh ikut berbagai macam program positif, self-development. Itu kan karena kita ingin mengubah hasil-hasil yang kita dapatkan dalam hidup. Betul nggak? Yang kedua, tujuannya kita ingin mengubah perilaku kita.
ingin mengubah hasil dalam hidup, itu yang pertama. Yang kedua, ingin mengubah perilaku. Nah, kedua hal itu nggak mungkin untuk bisa kita dapat kalau kita nggak paham bagaimana cara kerja pikiran dan bagaimana cara kerja perasaan. Bagaimana pikiran itu bisa muncul, bagaimana perasaan itu bisa muncul, dan bagaimana keduanya itu berpengaruh pada perilaku yang ada dalam diri kita. Jadi banyak orang belajar bagaimana membangun kebiasaan, bagaimana memulai sebuah tindakan, bagaimana membangun sebuah rutinitas yang produktif, dan lain sebagainya. Tapi lupa belajar bagaimana mengelola pikiran dan perasaannya. Akhirnya apa? Di tengah jalan banyak sekali hambatan. Apa yang diusahakan nggak berhasil. Kita ingin memulai sebuah perilaku baru, misalkan sebuah kebiasaan baru. Itu sebetulnya hambatannya bukan yang ada di luar, tapi hambatan yang paling besar itu ada di dalam. Disebut dengan hambatan internal. Ya nggak? Kira-kira saya mau nanya nih Bapak Ibu, mana hambatan yang lebih besar? Hambatan yang di luar atau hambatan yang di dalam? Coba jawab. Bismillah. Iya, hambatan yang paling besar itu justru ada di dalam diri. Dan itu seringkali berupa pikiran dan perasaan. Saya kasih contoh ya. Ada tiga nih contohnya. Misalkan ada orang yang ingin jadi penulis. Dia pengen jadi penulis. Nah, kebanyakan yang menghambat dia untuk bergerak menjadi penulis, dia punya keinginan nih, punya impian, punya goals, punya target. Seringkali yang menghambat itu bukan hambatan eksternal. Bukan karena nggak punya laptop, bukan karena nggak punya handphone, bukan karena nggak bisa nulis, bukan itu hambatannya. Sebagian besar itu orang yang punya keinginan pengen jadi penulis, tapi nggak menulis. Karena ada pikiran dan perasaan yang menghambat mereka. Contoh, emang saya siapa sih? Saya kan bukan siapa-siapa. Masa sih saya harus nulis? Kayaknya belum pantas deh saya untuk nulis. Nah, misalnya kayak gitu. Itu kan hambatan internal. Nanti kalau tulisan saya jelek gimana? Nanti kalau ada orang yang baca terus nggak suka dengan tulisan saya gimana? Nah, itu hambatan-hambatan internal. Ya, apalagi contoh kedua, ada orang pengen mulai bisnis. Itu sebagian besar hambatannya ada di mana? Di luar apa di dalam? Di dalam. Padahal semuanya udah siap nih. Udah belajar, ikut seminar tentang bagaimana memulai bisnis dari rumah misalkan. Bagaimana cara bikin copywriting. Semua udah siap. Tapi kalau pikiran dan perasaannya itu nggak betul-betul kita perhatikan, itu bisa jadi hambatan. Males. Males itu kan hambatan. Ya harusnya follow up 5-10 orang, tapi karena ada perasaan males, nggak jadi follow up. Efeknya apa? Bisnisnya nggak jalan. Ya kan? Takut apa namanya orang ngomong gini, orang ngomong gitu. Ih kok dagang sih, ih kok jualan sih. Nanti kalau ada orang berpikir eh apa namanya, oh jangan-jangan nanti yang dikasih dari suami saya emang nggak cukup ya. Takutnya ada orang berpikir seperti itu, ya. Akhirnya pikiran-pikiran itu yang menghambat dia untuk bergerak. Takut gagal dan lain sebagainya. Apalagi pengen ibadah misalkan, baca Quran lah. Itu kan hambatannya bukan hambatan eksternal. Bukan karena nggak punya waktu. Bukan karena sok sibuk. Itu cuma bukan karena sibuk, tapi cuma sok sibuk aja, merasa sibuk. Padahal berapa menit sih untuk sekedar baca Quran dalam sehari gitu. Tapi hambatannya ada hambatan yang di dalam. Macem-macem tuh. Jadi poin saya apa? Kenapa ini penting? Sebagian besar hambatan dalam hidup, rintangan dalam hidup kita, itu adalah hambatan-hambatan yang datangnya dari dalam pikiran dan perasaan kita sendiri. Betul nggak? Ada nggak contoh yang lain yang Bapak Ibu mau kasih?
Dan makanya jihadun nafs kalau kata Rasulullah itu juga salah satu perjuangan yang besar. Ya. Inilah sebabnya kenapa penting bagi kita untuk memahami cara kerja pikiran dan cara kerja perasaan. Inner mastery kalau dalam bahasa saya. Begitu kita bisa menguasai apa-apa yang ada di dalam, nanti impact-nya itu akan nampak pada apa-apa yang ada di luar. Jadi inner mastery itu berdampak pada outer impact. Dan saat kita menguasai ruang dalam diri kita, kita akan bisa merespon setiap keadaan dengan respon yang tepat. Ya, bukan berarti ketika kita sudah memahami ilmu tentang inner mastery atau mengelola pikiran dan perasaan, kita nggak akan marah lagi, kita nggak akan bad mood lagi, kita nggak begitu. Kita kan manusia, ya. Namanya manusia, walaupun kita sudah tahu ilmu ini dan kita sudah menguasai ilmu ini, pasti ada masanya kita akan ngerasain tuh pikiran nggak enak, perasaan nggak enak, ya. Hanya saja harapannya, saat kita sudah belajar ini, Bapak Ibu, kita lebih terampil dalam merespon apa-apa yang datang kepada kita. Ketika ada kejadian yang tidak kita harapkan, kita bisa meresponnya dengan baik. Ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita bisa meresponnya dengan baik. Ketika ada perasaan yang mengganggu, pikiran yang menghambat, itu bisa kita respon dengan lebih baik. Ya, ketika ada hambatan yang itu menghalangi kita untuk lebih produktif, kita bisa merespon dengan lebih baik. Ini penting ya, karena banyak orang yang tidak merespon dengan baik. Banyak orang yang hanya bereaksi, bukan merespon. Ingat ya, respon dan reaksi itu dua hal yang berbeda, teman-teman sekalian. Itu dua hal yang berbeda. Coba saya mau nanya, apa bedanya respon sama reaksi? Tulis di kolom chat jawabannya. Kan kita sering dengar istilah reaktif. Ada orang reaktif, nah reaktif itu hanya sekedar bereaksi, bukan merespon. Ada sebuah kejadian, kita itu seringkali hanya bereaksi, bukan merespon kejadian itu. Bedanya apa kira-kira? Ya betul, reaksi itu sesuatu yang munculnya otomatis. Ketika ada kejadian, kita bereaksi. Nah itu artinya pikiran yang muncul otomatis, perasaan yang muncul otomatis, sikap yang muncul otomatis. Tapi kalau merespon, kita tuh lebih sadar dalam memilih pikiran kita, memilih perasaan kita. Ada kesadaran di situ. Ya, tidak tidak otomatis. Makanya kalau dalam konsep surrender yang sering saya sampaikan, setidaknya sebelum memilih tindakan, memilih pikiran, memilih perasaan, langkah awalnya sadar dulu dan jeda dulu. Dalam jeda itu kita betul-betul secara sadar memilih pikiran, memilih perasaan. Akhirnya respon kita respon yang tepat. Nah, makanya ilmu ini jadi penting. Dan ini perlu kita latih terus. Ini latihannya seumur hidup, teman-teman. Melatih menata pikiran dan perasaan itu latihan seumur hidup. Ya. Dan efeknya itu nggak main-main. Efeknya itu saat kita menguasai betul ilmu ini, impact-nya akan kita rasa dalam banyak aspek di hidup kita. Gitu ya. Nih, sekarang saya jelaskan polanya. Dalam hidup ini, sebagian besar dari kita, ketika mempelajari sesuatu, ketika baca buku, ketika ikut komunitas, itu ujung-ujungnya kepengen apa sih? Ujung-ujungnya kan kita kepengen mengubah hasil-hasil dalam hidup kita. Betul nggak? Iya. Nah sekarang saya mau nanya teman-teman, Bapak Ibu. Hasil itu berubah kalau bagaimana? Apa yang mempengaruhi perubahan hasil-hasil dalam hidup kita?
Apa coba? Hasil itu baru berubah kalau perilaku dan tindakan kita berubah. Iya kan? Nah, ini ilmu ikhtiar nih. Bahkan apa ada ayatnya dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada dirinya, apa-apa yang bisa dia lakukan. Jadi hasil itu baru berubah kalau perilaku dan tindakan kita berubah, ya kan? Makanya kalau menurut Albert Einstein, definisi orang gila itu apa? Definisi orang gila itu dia pengen hasilnya berubah, tapi tindakannya nggak ada yang berubah. Itu orang gila. Ekstrimnya begitu. Jadi nggak masuk akal kalau kita ingin hasil-hasil yang kita dapatkan dalam hidup itu berubah, tapi kita nggak mau merubah perilaku dan tindakan kita. Nggak bisa. Misalkan Bapak Ibu kepengen anak-anaknya lebih soleh, tapi perilaku kita nggak berubah. Kitanya nggak berusaha mensolehkan diri. Nggak bisa. Kitanya nggak pernah ngasih contoh kepada anak. Kitanya nggak pernah meluangkan waktu yang berkualitas dengan anak. Berdiskusi, ngobrol dari hati ke hati. Nggak bisa. Hasil yang diinginkan itu nggak akan mungkin berubah kalau perilakunya nggak berubah. Kita punya bisnis, kita punya dagang. Kita pengen mengubah omset nih. Tahun lalu omsetnya 100 juta per bulan. Tahun ini pengen naik jadi 200 juta. Kan kita pengen mengubah hasil tuh. Tapi perilaku kita masih sama. Tindakannya masih sama. Strateginya masih sama. Ya nggak bisa. Artinya, kalau kita ingin mengubah hasil dalam hidup, kita perlu mengubah perilaku. Kita perlu mengubah tindakan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Perilaku itu dipengaruhi oleh apa? Apa yang mempengaruhi perilaku dan tindakan kita? Jawabannya, perasaan. Perasaan nih. Contoh deh, sederhana ya. Ibu-ibu nih, saya mau nanya. Ibu-ibu kan setiap hari beres-beres rumah ya, nyapu dan lain sebagainya. Kira-kira perilaku nyapunya itu sama nggak Anda nyapu dalam keadaan happy dan Anda nyapu dalam keadaan bad mood, dalam keadaan bete? Sama atau beda kira-kira? Bedanya di mana? Beda kan? Kalau lagi nyapu, kalau lagi happy, itu nyapunya pasti lebih bersih, betul nggak? Pikiran, pikirannya apa? Perasaannya seneng, lebih teliti itu nyapunya lebih rapi itu. Tapi kalau lagi bete, nyapunya tuh kadang-kadang asal-asal, bahkan nggak mau nyapu. Makanya kalau menurut teori apa positive psychology, orang yang bekerja dalam keadaan bahagia itu kerjanya lebih berkualitas. Ya, perasaan kita itu berpengaruh pada perilaku kita. Seorang mahasiswa mau ngerjain tugas, terus dia ngelihat tugasnya. Begitu ngelihat tugasnya, muncul perasaan, aduh kok tugasnya susah banget ya. Nah, ada perasaan susah. Itu nanti kalau perasaan susah itu akan mempengaruhi perilaku dia. Dibandingkan dengan mahasiswa yang ketika ngelihat tugas, dia merasa tertantang. Wah, menarik nih tugasnya nih. Perasaannya beda, sikapnya beda, perilakunya beda. Betul nggak? Kita punya target dalam hidup. Kita punya goal dalam hidup. Ada orang-orang yang ketika mikirin goal itu dia merasa berat. Tapi sebagian orang ketika memikirkan goal itu dia merasa tertantang. Beda nggak perilakunya? Beda. Ya. Jadi perasaan itu berpengaruh pada perilaku. Ya. Kayak saya nih ngisi Zoom pagi hari ini. Itu sebelum ngisi saya perlu mengkondisikan dulu perasaan saya. Karena beda rasanya ngisi Zoom dengan perasaan happy, perasaan tenang, dibandingkan ngisi Zoom dengan perasaan yang lagi nggak karu-karuan. Kira-kira beda nggak? Beda. Dan itu kerasa, ya. Perasaan berpengaruh pada perilaku. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya.
Perasaan itu munculnya dari mana? Dari mana, Bu, Pak? Apa yang mempengaruhi perasaan kita? Iya, jawabannya pikiran. Pikiran itu berpengaruh pada perasaan. Ya, apa yang kita pikirkan tentang seseorang itu mempengaruhi perasaan kita terhadap orang tersebut. Betul nggak? Apa yang kita pikirkan tentang pekerjaan itu berpengaruh pada perasaan kita terkait pekerjaan tersebut. Apa yang kita pikirkan tentang sesuatu mempengaruhi perasaan kita pada sesuatu tersebut. Jadi apa yang kita pikirkan itu berpengaruh apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan berpengaruh sikap dan perilaku kita. Dan sikap perilaku kita berpengaruh pada hasil-hasil yang kita dapatkan dalam hidup. Bungkus sampai di sini? Ilustrasi deh sekarang. Bagaimana pikiran itu berpengaruh pada perasaan. Ini contoh yang sering saya sampaikan. Ada tetangga lewat depan rumah. Biasanya dia nyapa. Suatu hari tetangga kita lewat, terus dia nggak nyapa. Pertanyaan saya, apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan itu tergantung apa yang kita pikirkan. Kalau kita mikir, ih sombong ya dia sekarang, biasanya nyapa, kok sekarang nggak nyapa. Nah, kalau kita mikir seperti itu berpengaruh pada perasaan. Jadi kesel, jadi jengkel. Tapi kalau kita mikirnya yang lain, oh mungkin dia lagi buru-buru, ada urusan, sampai-sampai nggak sempet nyapa. Atau mungkin lagi sakit gigi kali. Atau mungkin lagi ada tagihan utang, jadi lagi banyak pikiran, jadi dia nggak ngeliat tadi jalan aja. Nah, kalau pikiran kita kayak gitu, perasaannya juga beda. Kita lebih maklum, nggak jadi kesel tuh. Ya, itu contoh. Pikiran itu berpengaruh pada perasaan, teman-teman. Bungkus ya. Jadi perasaan itu bukan tergantung pada kejadian di luar diri kita. Tapi perasaan kita itu muncul bergantung dari apa yang kita pikirkan terhadap kejadian tersebut. Bisa dipahami? Ya. Karena kadang-kadang kita tuh berpikir, oh perasaan kita ditentukan, dipengaruhi oleh kejadian. Enggak. Nih, apa bagan lengkapnya nih. Jadi kejadian itu tidak secara langsung berpengaruh pada perasaan. Kejadian itu lewat pikiran dulu. Baru pikiran itu muncul perasaan. Nah, saya menyebutnya inner game. Ya. Kenapa bisa muncul pikiran negatif? Nah, ini ada bahasannya sendiri. Insya Allah nanti minggu depan kita bahas ya. Kemarin sempat saya bahas tuh di webinar khusus di YouTube ada sih, cari aja Sony Abikim memahami pikiran negatif. Itu rekamannya ada. Tapi nanti kita bahas minggu depan insya Allah di Inspirasi Subuh. Jadi kadang-kadang kita tuh sering mikir kejadian itu berpengaruh pada perasaan. Enggak. Kejadian itu sebelum mempengaruhi perasaan kita, dia lewat pikiran kita dulu. Baru dari pikiran itulah muncul perasaan. Bisa dipahami nggak teman-teman? Ya. Tapi kadang-kadang kita tuh suka melemparkan tanggung jawab perasaan kita itu dikontrol oleh kejadian di luar diri kita. Ini bahaya. Itu tanda kita masih anak-anak. Itu ciri orang yang belum dewasa. Contohnya tadi, gara-gara tetangga saya lewat, terus dia nggak nyapa, saya jadi kesel. Nah, itu kan berarti kita meletakkan remote perasaan kita itu kepada orang lain, kepada kejadian. Bagaimana sikap orang lain itu mempengaruhi apa yang kita rasa. Itu bahaya. Itu yang akan membuat perasaan kita terombang-ambing. Padahal kejadian itu tidak mempengaruhi perasaan secara langsung. Kejadian itu lewat pikiran dulu, berpengaruh pada pikiran kita dulu. Dan pikiran kita itu bisa kita sesuaikan. Kita nggak bisa mengendalikan kejadian, tapi kita bisa mengendalikan pikiran kita. Betul nggak? Kita kan nggak bisa mengendalikan sikap orang. Tetangga lewat nggak nyapa, itu kan nggak bisa kita kendalikan.
Tapi yang bisa kita kendalikan bagaimana kita berpikir tentang kejadian itu. Gitu aja. Kalau kita husnuzon jadi pahala, kalau kita suuzon jadi dosa. Karena pikiran itu dalam kendali kita. Ya. Ibu-ibu lagi mau nyuci, lagi mau jemur, tiba-tiba hujan. Itu hujannya dalam kendali apa di luar kendali? Ya. Kejadian itu nggak bisa kita kendalikan. Mau kita kesel, mau kita sembarangan sikapnya, omongannya hujan ya hujan. Tapi yang bisa kita pikirin, yang bisa kita kendalikan pikiran kita. Bagaimana kita memilih pikiran terkait dengan hujan yang turun. Kalau kita berpikir, Alhamdulillah ya Allah, hujan ini barokah. Banyak tumbuhan-tumbuhan jadi dapat rezeki, binatang-binatang jadi dapat rezeki. Kebayang kalau nggak hujan kering nih gimana? Pikirannya begitu perasaannya enak. Tapi kalau pikirannya, aduh, hujan lagi, nggak kering nih cucian nih. Dari kemarin hujan terus. Pikirannya begitu ya perasaannya mumet. Bisa dipahami ya, teman-teman. Makanya kita perlu clear nih, bahwa pikiran itu dalam kendali kita. Dan dia hanya mewakili sebagian saja dari kejadian. Ya contohnya yang tadi, tetangga lewat nggak nyapa. Apa yang kita pikirkan tentang tetangga yang lewat itu, ya itu kan suka-suka kita. Mau kita mikir, oh dia lagi sakit gigi kali, oh dia lagi banyak masalah kali, dia lagi buru-buru kali. Atau kita mau mikir, oh dia sombong nih. Ya itu kan suka-suka kita. Makanya ini dalam kendali kita menata pikiran itu. Dan itu akan berpengaruh pada perasaan. Kalau kita bisa mengelola pikiran kita dengan baik, maka kita akan punya perasaan yang lebih baik. Maka perilaku kita akan lebih baik. Dan hasil-hasil yang kita dapatkan dalam hidup juga lebih baik. Oke teman-teman, bungkus sampai sini ya. Maka ini perlu kita tegaskan. Saya coba detailkan. Bagaimana kaidah-kaidah dasar yang perlu kita pahami terkait dengan menata pikiran dan perasaan. Ada 7 kaidah. Lanjut nih, lanjut nggak? Kira-kira menarik nggak bahasan kita nih pagi hari ini? Lanjut ya. Bismillah. Saya coba detailkan apa yang bagan yang tadi sudah kita bahas. Jadi ada 7 kaidah yang perlu kita pahami nih tentang pikiran dan perasaan. Apa aja itu? Yang pertama, kaidah pertama, kita itu sebagai manusia diberikan kemampuan untuk memilih pikiran. Kejadiannya nggak bisa kita pilih, tapi pikirannya bisa kita pilih. Kita diberikan kemampuan untuk itu, memilih pikiran, memilih perasaan, memilih tindakan. Ya, kita nggak bisa milih kejadian. Hasil pun nggak bisa kita pilih. Kadang-kadang hasil tuh nggak selalu sesuai dengan harapan. Hasil tuh udah wilayahnya Allah. Tapi yang bisa kita pilih adalah pikiran, perasaan, tindakan. Kalau sebagai seorang muslim, inilah ranah ikhtiar. Manusia itu diberikan kemampuan untuk ikhtiar. Ikhtiar itu akar katanya dari kata ikhtaro yakhturu yang artinya memilih. Memilih yang terbaik. Akar katanya khair. Jadi kita diberikan kemampuan untuk memilih hal-hal yang terbaik. Pikiran yang terbaik, perasaan yang terbaik, usaha yang terbaik. Gitu ya. Tapi lucunya kadang-kadang manusia itu nggak sadar dengan kemampuan ini. Sehingga akhirnya menyalahkan pihak lain, menyalahkan kejadian. Kejadian itu netral. Tergantung kita mau milih pikiran apa. Ya, gitu kan. Kadang-kadang kita menyalahkan, oh saya kesel nih gara-gara dia. Gara-gara dia usaha saya jadi berantakan. Gara-gara saya ditipu oleh partner. Itu kan kejadian tuh. Kita bisa memaknai kejadian itu, memilih pikiran tentang kejadian itu dan itu pikiran yang memberdayakan. Ya, itu kaidah yang pertama teman-teman sekalian. Kaidah yang kedua, kita juga perlu paham bahwa kejadian itu, situasi itu tidak sama dengan pikiran.
Bukan kejadian yang mempengaruhi perasaan kita, melainkan apa yang kita pikirkan tentang kejadian itulah yang mempengaruhi perasaan kita. Bungkus sampai sini, teman-teman? Bungkus ya. Jadi kalau kita ingin mengelola diri kita dengan lebih baik, kita perlu paham ini. Kejadian itu sesuatu yang di luar diri kita. Apapun itu, sikap orang, cuaca, ya, banyak kejadian di luar diri kita itu sebetulnya tidak secara langsung berpengaruh pada perasaan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu memahami ini, kita tuh jadi manusia yang lebih berdaya gitu, bertanggung jawab. Kita nggak mudah didikte oleh keadaan, nggak mudah dikendalikan oleh hal-hal di luar diri kita, karena kita paham bahwa Allah ngasih kita kemampuan untuk memilih pikiran, perasaan, tindakan yang terbaik untuk menyikapi, merespon setiap keadaan. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, teman-teman sekalian, menegaskan ini ya. Kita tidak bisa memilih kejadian yang kita alami, tapi kita bisa memilih respon atas kejadian yang kita alami. Oke? Sama-sama ditipu, kejadiannya sama, tapi ketika responnya beda, hasil akhirnya bisa beda. Yang satu terpuruk gitu ya, aduh hidup saya hancur, saya bangkrut miliaran, gara-gara saya ditipu, habis saya. Kalau dia memilih responnya seperti itu, ya udah hasilnya pun nanti akan apa tergantung apa yang dia pikirkan. Tapi kalau sama-sama ditipu, yang satu berpikir, yes saya punya kesalahan, tapi mudah-mudahan dengan kejadian ini cara Allah untuk mendidik saya supaya saya lebih baik ke depan, supaya saya nggak mengulangi kesalahan saya, dan saya harus belajar dari kejadian ini. Saya hadapin semua ini. Mudah-mudahan semua ini membuat saya bertumbuh, dan kalaupun saya berat ngejalaninnya, semoga jadi jalan Allah ngapusin dosa. Yang pasti saya harus terus bergerak. Nah, kejadiannya sama, sama-sama ditipu. Tapi begitu pikiran dan perasaan kita beda, tindakan kita beda, respon kita beda, hasilnya beda nggak? Beda, teman-teman. Sudah dipahami ya? Ada orang berburuk sangka kepada kita, itu nggak bisa kita pilih, itu di luar kendali kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana respon kita, ya. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya itu, respon terbaik seorang hamba itu ketika mendapati sebuah kejadian, ketika mengalami sebuah keadaan yang tidak diharapkan. Tahap pertama itu kan sabar dulu. Sabar itu artinya kan menahan diri. Walaupun di tahap ini kita belum rela hatinya, tapi kita menahan diri dulu. Sabar itu kan menahan diri dari ucapan-ucapan buruk, dari perilaku-perilaku buruk. Jadi orang yang sabar itu belum tentu hatinya ridho, nggak apa-apa, tahan aja dulu dirinya, ya. Orang yang sabar itu belum tentu ikhlas, belum tentu ridho, nggak apa-apa. Tapi di tahap pertama, kalau kata Imam Ibnu Qayyim, respon terbaik seorang hamba itu sabar dulu, menahan diri. Ketika mengalami musibah, ketika mengalami sebuah keadaan yang tidak diharapkan, dia tahan diri dulu. Dia ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau qadarullah wa masya'afa'al. Ini takdir, ini ketentuan Allah. Walaupun belum kelihatan apa hikmah di balik kejadian ini, tapi saya yakin pasti ujungnya adalah kebaikan. Dah, ya, tahan diri. Nanti setelah tahap pertama, baru tahap kedua tuh ridho, ya. Jadi setelah sabar di tengah-tengah itu, ketika menjalani sebuah kejadian
Dalam beberapa waktu dia mulai bisa merelakan. Hatinya tuh udah rela, namanya ridho. Rela dengan ketetapan Allah. Awalnya sabar dulu, ini belum ridho nih, nggak apa-apa. Tapi seiring berjalannya waktu, kita mulai pelan-pelan masuk tahap kedua, ridho. Nah kalau sudah ridho, kita bisa melihat hikmah dari kejadian yang kita alami. Kita jadi bisa melihat pembelajaran dari kejadian yang sudah kita alami. Ketika kita sudah menemukan hikmah, baru masuk tahap ketiga, syukur. Oh, ternyata ini hikmahnya. Jadi prosesnya itu kalau menurut Imam Ibnul Qayyim, respon terbaik seorang hamba itu dari sabar, ridho, syukur. Ya, walaupun kadang-kadang kalau orang Indonesia tuh suka loncat ya, shortcut langsung ke syukur. Ada kejadian tidak diharapkan, dompet hilang, alhamdulillah untung cuman dompet yang hilang, harga diri nggak hilang. Pokoknya serba untung lah kalau orang Indonesia tuh. Untung, untung. Tapi pada prakteknya sebenarnya nggak semudah itu. Biasanya kita sabar dulu. Walaupun hati mungkin masih ngedumel ya, tapi kita menahan diri. Tapi pelan-pelan, walaupun masih ngegrundel, perilaku dan ucapannya ditahan, lisannya ditahan, supaya nggak yang buruk-buruk, pelan-pelan difahami, ridho. Setelah ridho, mendapatkan banyak hikmah, ujungnya syukur. Itu respon terbaik seorang hamba. Ya, itu kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat, menegaskan yang tadi, maka kalau kita ingin mengubah hasil, kita perlu mengubah perilaku. Kalau kita pengen mengubah perilaku, kita perlu mengubah perasaan. Dan kalau kita ingin mengubah perasaan, kita perlu mengubah pikiran. Jadi tidak mungkin hasil itu berubah kalau perilakunya belum berubah. Itu secara ikhtiarnya begitu ya. Jadi kalau kita pengen mengubah perilaku, ubah perasaan. Kita pengen punya perilaku rajin baca buku. Ya udah, kira-kira perasaan apa yang perlu dimunculkan supaya kita rajin baca buku. Dan kalau kita pengen mengubah perasaan, kita perlu mengubah pikiran. Bagaimana nih pikiran-pikiran yang perlu kita pilih supaya muncul perasaan semangat untuk bisa baca buku? Pikiran itu apa sih? Pikiran itu isinya adalah apa yang kita maknai, apa yang kita yakini, apa yang kita niatkan. Itu kira-kira isi dari pikiran. Apa yang kita maknai, apa yang kita yakini, apa yang kita niatkan. Pengen lebih rajin baca Quran, pengen lebih lebih rajin sholat duha. Apa yang perlu kita pikirkan tentang sholat duha? Apa yang perlu kita yakini tentang sholat duha? Apa yang perlu saya niatkan? Itu akan mendorong kita punya perilaku semangat. Jadi paham ya? Jadi kalau kita pengen mengubah perilaku, ubah perasaan, ubah pikiran. Dengan kita memikirkan hal-hal itu, pikiran perasaan itu jadi mendukung untuk melakukan perilaku yang diinginkan. Oke ya? Sudah dipahami teman-teman sekalian? Bungkus ya. Nah, itu kaidah yang keempat. Kaidah yang kelima, nah ini penting nih. Untuk bisa agar mampu mengelola pikiran dan perasaan, kita perlu menyadarinya dulu. Sadar itu penting. Karena segala sesuatu yang tidak kita sadari, nggak bisa kita kendalikan. Makanya orang tuh kalau sudah punya kesadaran, awareness, dia sudah mau mengakui, itu udah dikit lagi menuju perbaikan. Sadar tuh penting. Ada seseorang yang ngomong sama saya, Mas Sony, saya tuh orangnya sombong. Dia udah berani ngomong gitu aja, itu udah luar biasa. Artinya dia sudah menyadari kelemahan dirinya, kekurangan dirinya. Dia sudah tahu apa yang perlu diperbaiki. Udah tinggal selangkah lagi itu menuju perbaikan. Beberapa orang tuh kadang-kadang miss-nya itu di sini, lupa menghadirkan kesadaran. Kita perlu sadar dulu pikiran-pikiran apa yang selama ini menghambat kita. Kalaupun dicatat tuh, pikiran-pikiran negatif yang menghambat, perasaan-perasaan yang melemahkan, catat. Begitu kita sudah sadari itu, lebih mudah kita mengendalikannya, lebih mudah kita menatanya, lebih mudah kita mengelolanya.
Oke teman-teman, ya. Itu kaidah yang kelima. Dan kaidah yang keenam, meskipun hasil itu bisa dipengaruhi oleh perilaku, tapi kita perlu sadar, pada akhirnya hasil dalam genggaman Allah. Nah, ini bab akidah nih. Jadi kita nggak bisa mengendalikan sepenuhnya hasil-hasil dalam hidup. Pada akhirnya semua itu dalam kendalinya Allah. Tugas kita hanya berikhtiar. Ya, berdoa, berikhtiar. Itu jadi pahala. Itu yang dalam kendali kita. Oke ya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, kaidah yang ketujuh, kalau kita ingin menata pikiran dan perasaan, jangan mengandalkan diri sendiri, tapi juga libatkan Allah. Karena yang punya hati kita, yang punya pikiran kita juga Allah. Al-Muqallibal Qulub. Makanya penting buat kita untuk senantiasa minta ditolong, minta dituntun. Setiap hari minimal 17 kali dalam sehari kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki hamba jalan yang lurus ya Allah. Itu saking pentingnya kita minta ditunjuki sama Allah. Kita minta diberikan taufik untuk bisa menjalankan ilmu yang sudah kita tahu dengan baik. Untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita tahu dengan baik. Kita butuh taufik. Makanya doa yang saya senang itu Allahumma as'aluka taufiq lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husnal dhanni bik. Itu mungkin teman-teman sekalian ya yang bisa saya bagi, ada 7 kaidah dalam menata pikiran dan menata perasaan.